Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita jumpa lagi di YouTube channel Nani Ende Journey. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan sebarkan kalau berguna. Dan kita akan mengupas agar semangat bekerja. Kali ini tentang tips semangat karyawan agar bersemangat, selalu bersemangat dalam bekerja. Sobat-sobat, saya dulu pernah jadi karyawan puluhan tahun dan saya itu hampir tidak ada masalah selain di pekerjaan. Maksud saya kalau di rumah itu aman-aman saja, tapi di pekerjaan ini sering banget saya itu merasakan gimana ya saya misalkan agar saya itu bersemangat bekerja. Terus kemudian gimana di perusahaan itu gimana cara biar bersemangat juga. Tapi yang jelas sebetulnya semangat bekerja itu yang paling utama dan paling mengena banget di dalam hati kita itu adalah habit dan yaitu kebiasaan. Dan semangat bekerja itu bisa dikupas dari dua tempat. Satu dari dirinya sendiri, terus kemudian dari luar, yaitu yang faktor dari kantor dan lain-lain selain diri sendiri. Oke, sobat-sobat, agar selalu bersemangat bekerja tadi, itu motivasi yang dari dalam diri kita sendiri itu bisa dibilang 70%. Itu akan mendasar terus dan itu akan mengikuti kita, dan itulah yang menjadikan kita semangat dan tidaknya bekerja itu ya dari diri sendiri itu 70%. Dan kurang lebih 30% itu adalah dari luar, itu ya dari kantor, dari sekeliling kita, itu yang mempengaruhi semangat bekerja kita. Sobat-sobat, ayo kita lihat apa saja yang membuat kita bersemangat dalam bekerja agar kita berkeyakinan dan memotivasi diri kita untuk selalu bersemangat bekerja. Kalau saya, ini pengalaman saya ini semoga saja sangat berguna bagi sobat-sobat semuanya. Jadi satu itu adalah ini, saya nggak mau malas-malasan. Karena apa? Saya bercita-cita suatu saat saya pengen punya perusahaan sendiri. Kalau kita dari kita sendiri pengen punya perasaan punya usaha sendiri, otomatis kan kita nggak mau kerja malas-malasan. Karena apa? Kayak hukum karma. Kalau kita bekerja malas-malasan, nanti perusahaan kita karyawannya akan bekerja malas-malasan juga. Kalau misalkan terus dalam perjalanannya kita nggak jadi punya usaha sendiri atau kita sudah mencoba tadi dan nggak berhasil, itu kan tergantung dari yang di atas. Tapi yang jelas pokoknya tanamkan pada diri Anda biar Anda selalu bersemangat. Itu adalah Anda suatu saat juga punya usaha yang punya karyawan juga. Kalau Anda itu mau malas-malasan, nanti karyawan Anda juga malas gitu. Jadi kita selalu bersemangat terus gitu. Pokoknya nggak ada habisnya, harus semangat. Semangat bekerja itu, semangat bekerja dan memotivasi diri itu dengan disiplin. Disiplin menurut saya itu adalah kunci orang bersemangat kerja apa enggak. Disiplin tepat waktu masuk di kantor. Kalau bisa sebelum jam kantor kita udah masuk. Kalau pulang jangan tenggo. Maksudnya kalau pulang bisa rada rapi. Cuma yang penting itu adalah awalnya, startnya. Datang udah telat kayak nggak semangat. Menurut saya kalau orang bersemangat bekerja ya harus disiplin. Datang pasti pagi, maksudnya sesuai dengan jam, jangan molor gitu. Itu adalah semangat bekerja juga. Yang membuat kita semangat bekerja apa? Tepati janji. Kita kalau bikin janji atau kita kalau ngomong itu yang benar, tepat. Karena apa? Itu yang mempengaruhi reputasi kita. Nanti kalau kita nggak tepat, wah itu tukang molor, itu kan tidak memberikan kita motivasi dan semangat kerja juga. Jadi omongan nggak bagus dan lain-lain. Jadi tepat waktu atau tepat janji itu adalah salah satu semangat bekerja dari kita juga. Agar kita semangat dalam bekerja dan memotivasi kita bekerja, itu kalau kita sudah punya anak, targetkan
cita-cita anak atau kita memberikan pendidikan anak setinggi-tingginya. Karena apa? Kalau target kita tinggi, cita-cita anak itu agar tinggi, kita mau nyekolahkan yang tinggi dan lain-lain, ke sekolah dan target tinggi itu kan butuh biaya, butuh materi. Jadi otomatis kita harus semangat bekerja. Kalau nggak semangat, nanti nggak ngumpul uangnya, nggak akan ngumpul. Jadi kita agar semangat bekerja itu adalah cita-cita atau gantungkan cita-cita anakmu setinggi mungkin. Jadi setinggi mungkin ekspektasi kita untuk anak kita agar entah nanti sampai akhirnya bagaimana, yang penting kita dalam bekerja tadi ada semangat. Anak saya mesti harus sekolah tinggi, anak saya harus ini, yang otomatis kita harus kerja keras dan memotivasi kita untuk semangat bekerja. Di kantor, sobat-sobat, biasanya kan sering ya ada blok-blokan. Ada misalkan ada beberapa pimpinan atau apa, saya ngeblok ini sama, jangan. Menurut saya lebih baik jangan, karena itu menjadikan beban. Condonglah pada suatu kebenaran. Kalau misalkan suatu saat yang benar A, ya kamu ikut A. Kalau yang benar B, ya benar B, bukan pelin-pelan. Tapi kita adalah netral, posisi netral, tidak ngeblok kanan maupun kiri, tidak ngelompok kanan maupun kiri, tapi kelompok pada kebenaran. Karena apa? Kalau sampai ngelompok kanan, ngelompok kiri, nanti pas anginnya ada di kanan atau angin di kiri, nanti Anda juga ikut mikir, ikut kepikiran. Jadi menjadikan beban Anda nggak semangat. Gimana ya? Jadi nggak semangat dan akhirnya mempengaruhi motivasi dan semangat kerja Anda. Jadi kalau saya, menurut saya lebih baik posisi netral, aman. Jadi nggak mikirin pertikaian apa dua-duanya itu pokoknya nggak usah dipikirin. Sobat-sobat, ini nggak milih-milih ya. Tapi dalam pergaulan sehari-hari, apalagi pada saat kita itu di kantor ataupun kita masih bekerja, itu carilah sahabat yang positif thinking. Jangan sahabat yang waduh suka ini mengaruhi negatif, mumet kita akhirnya ikut terpengaruh itu. Karena apa? Virus itu gampang banget menyebar. Jadi carilah sahabat atau teman yang positif thinking dan pekerja keras. Jadi virus itu akan menularkan Anda. Tapi kalau Anda sudah tidak mempunyai habit atau kebiasaan untuk yang positif tadi atau ikut nimbrung itu, ya sudah, itu akan memberikan virus yang kurang bagus. Jadi teman ataupun sahabat yang positif thinking atau bekerja keras itu sangat memberikan motivasi atau semangat kerja pada diri kita. Itu pengalaman saya. Sobat-sobat, dari semua tip-tip tadi yang harus ditingkatkan sebagai karyawan itu adalah jangan jadi pemalas. Teruslah bekerja, maksudnya semangat bekerja, kemudian berdoa sama Allah yang di atas bahwa kita harus semoga aja diberikan jalan kelancaran dalam karir, kemudian dipanjangkan umur kita, ditingkatkan amal ibadah kita, diberikan umur panjang yang bermanfaat, kemudian diluaskan rezekinya dan lain-lain. Itu terus kemudian jangan lupa bersedekah, itu juga menjadikan motivasi kita untuk semangat bekerja. Karena apa? Kan sedekah itu perlu uang, jadi kita juga perluas koneksi, karena koneksi itu jaringan sangat penting. Jadi kita harus kerja keras, kita selalu optimis, berpikiran ke depan untuk semangat maju dan ikhlas. Ikhlas karena apa? Segala sesuatu yang telah kita jalankan, kita usahakan kan ada yang ngatur. Kita semangat banget dan ini, tapi tetap aja di atas ada yang ngatur. Jadi optimis dan ikhlas. Terus kemudian turunkan ego. Jadi jangan egois. Pokoknya kita juga banyak menghargai orang dan jangan terlalu mementingkan diri kita sendiri. Lalu belajar dari kesalahan. Nah, ini kita bekerja itu biar kita ikhlas maupun kita optimis maupun semangat bekerja, kita selalu berasa bekerja itu adalah belajar dan belajar.
Jadi kalau belajar itu kan bayar biasanya. Ini kan kalau kerja sudah bekerja, kita belajar, karena kalau berpikiran seperti itu terus kita dibayar, itu kan berarti harus ikhlas. Jadi kita selalu berasa belajar dan belajar, ya. Apa yang akan kita tingkatkan yaitu belajar untuk ikhlas, kemudian bisa dipercaya. Jadi kalau kita bisa dipercaya, orang lain mempercayai kita bisa dipercaya karena kita nggak pernah bohong, kita ngomong apa adanya, dan melakukan bekerja tidak karena ada bosnya atau pas dimanapun kita ya tetap bekerja. Karena apa? Motivasi diri kita memang sudah tinggi, habit kita sudah bagus, kebiasaan kita bagus. Jadi tetap aja walaupun bagaimanapun kita tetap ikhlas dalam bekerja. Itu tadi yang kita tingkatkan, bisa dipercaya. Tanamkan juga bahwa bekerja bukan hanya untuk mencari materi. Bekerja itu agar memberi manfaat juga bagi orang lain. Kerja ikhlas adalah membersihkan niat semata-mata untuk mencari ridho Allah. Sobat-sobat, tadi sudah kita bahas semangat dan motivasi dari diri kita sendiri. Sekarang kita akan membahas motivasi dan semangat dari luar, yaitu yang berkaitan bukan dari diri kita. Itu kurang lebih cuma 30% dibanding semangat dari diri kita sendiri tadi yang 70%. Idealnya seorang pimpinan harus bisa menjadi contoh untuk anak buahnya, yaitu jika pimpinan semangat maka anak buahnya akan bersemangat juga dalam bekerja. Dan untuk keberhasilan itu juga menjadi penyemangat kerja. Karyawan yang berhasil dan dipuji itu akan lebih efektif untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada karyawan tersebut. Lingkungan kerja yang kondusif, yaitu motivasi kerja setiap karyawan bisa saja menurun karena satu dan lain hal, misalkan tidak nyaman atau tempatnya tidak kondusif. Pada dasarnya, bawahan pun ingin sesekali berperan dalam pengambil keputusan. Peran pemimpin sangat berpengaruh dalam pembentukan semangat dan motivasi kerja yang kuat. Jadi, bisa dibilang mengurangkan karyawan, yaitu izinkan memberikan feedback. Ada kalanya berikan insentif untuk menambah semangat kerja. Karyawan akan lebih bersemangat apabila kerja kerasnya mendapatkan imbalan, tentunya yang posisinya non-manajerial. Penilaian seadil mungkin. Hendaknya seorang pimpinan tidak memihak satu dan lainnya atau adil. Memberikan jenjang karir yang jelas juga merupakan motivasi dan semangat kerja dari luar. Bekerja tidak mengkhianati hasil. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kemudian penilaian atau apresiasi tidak seperti yang kita harapkan, tetapi pasti uang yang kita dapatkan menjadikan berkah, yaitu kita tidak gampang sakit, kemudian uang tersebut bisa kita belikan sesuatu yang akhirnya ternyata untung besar, kemudian menguntungkan sesuatu hal berlipat-lipat, jadi berkah hidup kita, itu namanya berkah. Jadi kalau kita bekerja sungguh-sungguh dan ikhlas, semuanya akan berlalu dengan seperti rencana kita. Selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga tips untuk menjadi karyawan agar selalu bersemangat dalam bekerja bisa bermanfaat bagi sobat-sobat semuanya. Karena saya sendiri juga udah pengalaman menjadi pegawai puluhan tahun, jadi saya kira-kira apa yang bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Ini adalah virus positif yang menjadikan semangat sahabat-sahabat semua untuk selalu termotivasi dan bersemangat dalam bekerja. Jadi semoga YouTube channel saya Nani and the Journey bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen,
dan bagikan kalau berguna. Dan akhir kata, kami mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinlah sobat-sobat bahwa bekerja itu bukan hanya untuk mencari materi, tetapi bekerja adalah bermanfaat juga bagi orang banyak.